Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagi Christopher Sumule dengan NIM 22040101047. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas pemrograman PLSQL dengan judul Sistem Informasi Penggajian pada PT Medipro Mandiri. Latar belakangnya, perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang. Salah satu informasi yang penting dari suatu perusahaan adalah tentang kepegawaiannya yang terkait dengan apa saja yang termasuk dalam melengkapi data pegawai tersebut. PT Medipro Mandiri adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang masih melakukan proses penggajian karyawan secara konvensional. Rumusan masalahnya, bagaimana merancang bangun sistem informasi penggajian pada PT Medipro Mandiri. Yang kedua, bagaimana merancang bangun sistem informasi yang dapat melaporkan tentang laporan gaji pegawai pada PT Medipro Mandiri. Tujuannya, merancang bangun sistem informasi penggajian karyawan pada PT Medipro Mandiri. Merancang bangun sistem informasi yang dapat melaporkan tentang laporan gaji pegawai pada PT Medipro Mandiri. Manfaatnya, sistem informasi untuk memudahkan manajemen dalam proses penggajian karyawan, mengurangi terjadinya keterlambatan dan kesalahan dalam proses penggajian karyawan, memberikan informasi secara terbuka mengenai detail penggajian berupa laporan gaji karyawan. Ruang lingkupnya, sistem yang akan dibuat dalam proposal ini adalah sistem informasi penggajian pada PT Medipro Mandiri dimulai dari data karyawan, jabatan, dan perhitungan total gaji yang akan diterima oleh setiap karyawan serta pembuatan laporan gaji untuk pimpinan. State of the art. Dalam mengerjakan proposal ini, sebelumnya sudah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan penelitian yang penulis sedang lakukan. Untuk memudahkan klarifikasi penyelesaian ini, penulis telah mempelajari penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan diajukan ini. Adapun penelitian terdahulu yang dipelajari tersebut adalah sebagai berikut. Muhammad Ikhwan Utari, Ika Perwanti Ningrum, Muhammad Yamin dengan judul Sistem Informasi Kepegawaian, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Subsistem Utility dan Penggajian. Ari Widya Saputra, Imam Bukhori dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penggajian pada Sekolah Menengah Pertama PGRI Kebon Agung. Dwi Jayanti Siska Iriani dengan judul Sistem Informasi Penggajian pada CV Blumbang Sejati Pacitan. Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu proses bisnis. Metode penelitian yang diterapkan pada pembuatan sistem informasi penggajian pada PT Medipro Mandiri adalah dengan pengembangan metode waterfall seperti gambar berikut. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dalam langkah ini, merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Yang kedua, desain sistem. Menerapkan kebutuhan-kebutuhan sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Desain sistem yang dibuat adalah diagram konteks, lalu data flow diagram, kemudian di sini membuat juga database gaji karyawan untuk relasinya. Lalu
Berikut merupakan struktur data tabel jabatan berfungsi untuk menyimpan data-data jabatan. Lalu ada tabel karyawan. Berikut merupakan struktur data tabel karyawan berfungsi untuk menyimpan data-data karyawan. Lalu ada tabel penggajian. Berikut merupakan struktur data tabel penggajian berfungsi untuk menyimpan data-data penggajian. Lalu, berikut merupakan struktur data tabel absensi berfungsi untuk menyimpan data-data absensi. Kemudian tahapan waterfall-nya, implementasi. Melakukan proses implementasi untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat menggunakan software PGAdmin untuk membuat database dan Visual Studio 2019 dengan bahasa pemrograman Visual Basic.NET. Pengujian dilakukan untuk menyusun catatan kesalahan perangkat lunak untuk digunakan dalam pencegah kesalahan. Pelatihan, sebelum digunakan oleh PT Medipro Mandiri, pengembang akan melatih semua karyawan yang nantinya akan mengoperasikan sistem informasi ini. Pemeliharaan, setelah sistem informasi ini digunakan oleh PT Medipro Mandiri, pengembang masih memantau sistem informasi tersebut masih beroperasi dengan baik dan memastikan tidak ada kendala di dalamnya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini dibuat untuk pedoman dalam mengembangkan sistem informasi ini. Dalam dokumentasi ini dibuatkan cara penggunaan sistem informasi, laporan pembuatan, dan video tutorial. Lalu apa saja kebutuhan hardware dan softwarenya? Berikut adalah daftar kebutuhan hardware dan software. Yang pertama hardware. Spesifikasinya prosesor Intel Dual Core atau lebih tinggi, kemudian RAM 4 GB atau lebih tinggi, kemudian VGA 18 bit, hard disk minimal 500 GB, softwarenya Microsoft Visual Studio 2019 dan software database PGAdmin. Staf yang terlibat dalam pengembangan sistem ini adalah yang pertama analisis sistem. Berpartisipasi dalam analisis permintaan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan merencanakan pembangunan sistem pada saat yang bersamaan. Desainer membuat desain sistem yang dibuat oleh analis sistem termasuk proses dan tampilan. Programmer berdasarkan sistem konstruksi proyek perancang. Kemudian ada output dan target capaian. Pada kolom output, sistem penggajian terintegrasi. Tahun capaiannya 2024, status pencapaian belum dicapai. Output desain user interface dan user friendly, tahun capaiannya 2024 belum dicapai. Sistem otomatis perhitungan gaji 2024 belum dicapai. Database karyawan terpusat, tahun capaian 2024 belum dicapai. Laporan penggajian yang akurat, tahun capaian 2024 belum dicapai. Kemudian jadwal kegiatannya, pada bulan Oktober dilakukan studi kelayakan, lalu pada bulan November dilakukan desain sistem, kemudian pada bulan Desember dilakukan pemrograman dan testing, lalu pada bulan Januari dan Februari dilakukan pelatihan secara pemeliharaan. Pada bulan November dan Desember juga dilakukan proses dokumentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.